Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Allahumma inna min dhulumatil wahyi, wa akhrijna min nuril fahmi, waftah alaina bi ma'rifatil 'ilm, wa sahhil akhlaqina bil ilmi, waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wabadu mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Untuk lebih berkahnya, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh alim ulama di mana kita berada, terkhusus kepada aliran seluruh Fakih Syaikhul Rahman Abdul Dalil, pengarang kitab Fiqhul Al-Islami yang akan kita baca pada hari ini, dan terkhusus pula kepada alina Dr. Muhammad Azwar Kamaruddin Al-Hadiyah wa Kulliyah Salihah Al-Fatihah. Bawahnya baca yang terakhir. Baca pengajian kita yang terakhir. Terus kenapa kalau buku baru? Kenapa tidak ditulis ulang? Kenapa bisa tulis ulang semuanya? Hah? Saya ingatkan sekali lagi. Saya ingatkan sekali lagi. Tidak ada alasan dengan kalian buku baru sehingga tidak ada catatanmu buku lama. Ya. Apapun alasannya buku baru, tetap tulis ulang yang sudah kalian pengajankan, yang sudah kalian pelajari. Faham? Ya. Anda mendengar alasan sakit Ustaz sehingga tidak ada tulisanku, tidak boleh. Ya. Kalau sakit, setelah sakit tanya temannya apa yang sudah ditulis, apa yang sudah dipelajari. Kalau sudah pulang tanya temannya apa sudah dicatat. Kalau dari pengabdian tanya temannya apa tugas, apa peraturan terbaru. Faham? Teman, yang mana pekan lalu? Pekan lalu.
Al-Jami', lanjut. 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 Perbaiki cara membaca kasih lancar. Terus oke. Pasal 3. Sembahyang kosor. Sembahyang kosor. Jadi tulisannya itu O A S H A R. Kasar. Pakai Q. Q A S H A R. Kasar. Garis baru. Yang dikehendaki dengan sembahyang kasar. Yang dikehendaki dengan sembahyang kasar. Yaitu titik 2. Meringkaskan sembahyang 4 rakaat, meringkaskan sembahyang 4 rakaat daripada sembahyang. Saya ulang, meringkaskan sembahyang 4 rakaat daripada sembahyang fardu. Daripada sembahyang fardu. Menjadi 2 rakaat. Menjadi 2 rakaat. Koma, seperti titik 2. Seperti titik 2. Sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Koma, asar. Asar dan isya. Dan isya, titik. Alastum? Alastum Jami? Adapun sembahyang subuh dan maghrib. Adapun sembahyang subuh dan maghrib tidak boleh dikasar. Tidak boleh dikasar. Bahkan tetap seperti biasa. Bahkan tetap seperti biasa. Titik. Garis baru hukumnya titik 2. Diharuskan bagi orang musafir. Diharuskan bagi orang musafir mengerjakan sembahyang. Saya ulang, diharuskan bagi orang musafir mengerjakan sembahyang. Qasar disertai dengan syarat-syarat yang tertentu. Disertai dengan syarat-syarat yang tertentu.
koma, sebagaimana yang akan kami uraikan. Sebagaimana yang akan kami uraikan insya Allah. Sebagaimana yang akan kami uraikan insya Allah. Titik. Garis baru. Firman Tuhan dalam surah An-Nisa. Firman Tuhan dalam surah An-Nisa. Ayat 101. Firman Tuhan dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabatum fil ardi, dan apabila kamu berjalan di atas bumi, dan apabila kamu berjalan di atas bumi, koma, maka tidak ada halangan, maka tidak ada halangan dalam kurung dosa bagi kamu yang meringkaskan sembahyang. Bagi kamu yang meringkaskan sembahyang. Terus? Jadi kita telah masuk di pasal yang baru mengenai salat. Nah, sembahyang qasar. Qasar itu artinya meringkas atau memendekkan. Saya ulangi, qasar artinya meringkas atau memendekkan. Yang dimana jika digabungkan dengan kata sembahyang qasar berarti memendekkan salat, memendekkan sembahyang. Yang tadi mananya pada awalnya 4 rakaat dikosor atau diringkas menjadi 2 rakaat. Pertanyaannya, salat apa yang 4 rakaat? Zuhur, asar, dan ya. Hanya ini 3 salat yang boleh dikosor. Dan yang boleh dikosor hanya salat fardu. Jadi tidak ada bilang kalau salat sunnah mau juga nakasar. Salat sunnah 4 rakaat. Karena kita juga boleh salat sunnah 4 rakaat. Langsung 4 rakaat dalam satu salam. Bisa. Tapi tidak ada bilang kalau dalam perjalanan mau juga dikosor salat sunnah. Tidak ada ya, hanya salat fardu saja. Kemudian diharuskan bagi seorang musafir. Apa itu musafir? Musafir berasal dari kata, coba timbang artinya safara. Yang lain diam. Safara. Bukan. Bukan safara. Safara. Bukan. Bertimbang fa'ala. Coba timbang fa'ala. Terus. Yufa'ilu. Safara. Lanjut. Nah. Hmm. Hmm. Fahuwa musafirun artinya orang yang dalam perjalanan, orang yang berjalan. Safara, musafir. Musafir itu ada juga ketentuannya kapan dikatakan musafir, nanti kita jelaskan. Kemudian lanjut tulis. Telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
Sahibtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu fis safari rak'ataini. Di dalam perjalanan maka beliau, saya telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan, maka beliau tiada menambahkan sembahyang lebih dari 2 rakaat. Tiada menambahkan sembahyang lebih dari 2 rakaat. Demikian pula Abu Bakar. Demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dalam kurung riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, garis baru. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna khiyara ummati man syahida an la ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya orang yang baik di antara umatku. Orang yang baik di antara umatku. Yaitu titik 2. Orang yang mengakui bahwa tak ada Tuhan. Orang yang mengakui bahwa tak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah. Saya ulang, orang yang mengakui bahwa tak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mengakui bahwa Muhammad, dan mengakui bahwa Muhammad pesuruh Allah. Saya ulangi. Sesungguhnya orang yang baik di antara umatku yaitu orang yang mengakui bahwa tak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah melainkan Allah, dan mengakui bahwa Muhammad pesuruh Allah. Pesuruh ya. Nah, guru tak pakai kata pesuruh. Ini bahasa-bahasa dulu nih. Titik. Walladzina idza istahsanu wa istabsyaru, dan orang-orang yang apabila berbuat kebaikan, mereka sangat gembira. Dan orang-orang yang apabila berbuat kebaikan, mereka sangat gembira. Wa idza asa'u istaghfaru, dan bila mereka berbuat dosa, mereka meminta ampun. Mereka meminta ampun. Au idza safaru qasaru, begitu pula bila mereka dalam perjalanan, mereka mengqasar. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Perbaiki semua catatan ya.
pekan depan kalau tidak lengkap catatannya, fa'alaihil ukubah, akan mendapatkan sedikit hadiah. Oke, Gurta di sini. Kenapa langsung tiba-tiba ribut? Gurta di sini memakai atau menggunakan atau menerangkan hadis, memberitahukan kepada kita sebuah hadis tentang qasar yang dimana jikalau kita menarik kesimpulan dari hadis-hadis tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya qasar itu dianjurkan, bahkan mungkin sangat dianjurkan, karena Nabi itu di dalam perjalanannya pasti mengqasar salatnya. Begitu pula Abu Bakar, begitu pula Umar, begitu pula Utsman. Kemudian Nabi juga mengatakan, orang yang baik di antara umatku, inna khiyara ummati. Ini juga dapat diartikan orang-orang pilihan di antara umatku adalah orang yang mengakui bahwasanya Allah itu tiada Tuhan selain Muhammad adalah pesuruh Allah. Apalagi tadi, apabila dia berbuat kebaikan dia gembira, apabila dia berbuat dosa atau kesalahan dia meminta ampun, kemudian apabila dia di dalam perjalanan kasaru, dia mengkasar salatnya. Kemudian tulis garis baru. Syarat-syarat perjalanan. Syarat-syarat perjalanan dalam kurung qasar. Syarat-syarat perjalanan dalam kurung qasar. Maksudnya perjalanan yang dilakukan sehingga membolehkan kita untuk ke qasar. Satu, perbaiki tulisannya Adrian ya. Menulis sedikit. Kenapa kau tunjuk-tunjuk Fadil Hamid? Apa salahnya dia? Astagfirullah. Kenapa tidak mengikuti terlalu cepat saya? Satu, perjalanan yang dilakukan. Perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan harus. Guru tak pakai kata harus. Adalah perjalanan harus. Dalam kurung, yakni bukan maksiat. Yakni bukan maksiat. Perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan harus. Dalam kurung, yakni bukan maksiat. Titik. Dua, perjalanan itu berjarak jauh. Perjalanan itu berjarak jauh. Kira-kira perjalanan sehari semalam. Kira-kira perjalanan sehari semalam. Oke. Titik. Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada pernah mengqasar. Tiada pernah mengqasar kurang daripada
kurang daripada perjalanan. Saya ulang. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada pernah mengqasar kurang daripada perjalanan sehari semalam. Titik. Garis baru. Umpamanya titik dua. Umpamanya titik dua. Beliau keluar ke tempat. Beliau keluar ke tempat yang bernama. Beliau keluar ke tempat yang bernama Boqi. 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 Pakai Q. B-O-Q-I. Boqi. Kenapa? Lucu ya namanya. Atau beliau keluar ke tanah lapang. Atau beliau keluar ke tanah lapang. Nanti catatannya Yuda saya periksa. Atau beliau keluar ke tanah lapang. Nanti setelah selesai pengajian. Atau beliau keluar ke tanah lapang. Di sana tidak ada tempat. Di sana tidak ada tempat untuk sembahyang. Di sana tidak ada tempat untuk sembahyang, maka dia mengkasar sembahyangnya. Maka dia mengkasar sembahyangnya. Tiga. Berniat qasar. Tiga. Berniat qasar ketika takbir ihram. Ketika takbir ihram. Berniat qasar ketika takbir ihram. Atau ketika dalam perjalanan. Atau ketika dalam perjalanan. Titik. Empat. Terakhir ini. Sembahyang yang dikosar itu. Sembahyang yang dikosar itu adaan. Sembahyang yang dikosar itu adaan. Dalam kurung tunai. Tunai. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi tidak boleh dikosar. Jadi tidak boleh dikosar sembahyang qada. Sewaktu mukim. Jadi tidak boleh dikosar sembahyang qada sewaktu mukim. Dan tidak boleh pula dikosar sembahyang qada yang ditinggalkan sewaktu berjalan. Yang ditinggalkan sewaktu berjalan. Oke. Lepas dulu pulpennya. Yang belum mencatat nanti. Ya. Jadi ada beberapa syaratnya. Orang itu
boleh melakukan yang namanya sholat qasar. Pertama, perjalanannya ini harus perjalanan yang bagus, perjalanan yang baik. Tidak boleh perjalanan ke tempat maksiat. Umpama, maukah saya pergi ke Baru, pergi ada kuliah sapinya orang di sana, sering dia lepas sembarangan, maka pergi curi. Nah, perjalanan ini walaupun memenuhi syarat perjalanan jaraknya, tapi karena niatnya tidak baik sehingga tidak dibenarkan untuk mengqasar salat. Satu, harus perjalanan yang bukan dalam maksiat. Dua, perjalanan itu berjarak jauh, kira-kira perjalanan sehari semalam. Jumhur ulama mengatakan, ya bisa kalian kasih note ini. Jumhur ulama mengatakan jarak yang membolehkan seseorang itu mengqasar atau menjamak salat itu 80 km. Ini jumhur ulama. Nanti di kesempatan lain saya jelaskan satu persatu bagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal tentang jarak membolehkannya seorang qasar salat. Ya. Intinya jumhur ulama mengatakan 80 kilometer. Kalau dari sini kira-kira kalau sudah masuk daerah Baru, lewat Pangkep, masuk daerah Baru, sudah lewat itu 80 kilo. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau rumahmu hanya di blok 10, itu pun naik sepeda pergi. Nah, jangan bilang, wah perjalanan kayak ini. Bosan sholatku deh. Tidak boleh, pentum. Atau mungkin rumahmu hanya di Moncongloe, di Borong Jambu. Tidak boleh, 8 kilo saja tidak genap. Apalagi 80 kilo. Kecuali kalau rumahmu ada di Bonekota, ada di Mamuju. Siapa lagi orang Mamuju? Kampungnya ini. Kenapa dalam riwayat kira-kira perjalanan sehari semalam? Karena memang dalam sehari semalam itu orang dulu itu mampu menempuh 80 kilo. 80 kilo jarak tempuhnya. Jadi umpama kalau jalan dari pagi di sini, malam atau sebelum pagi sudah ada di Baru. Begitu perjalanannya kira-kira. Itu sudah termaksud tinggal salat, singgah istirahat, dan lain-lain. Kemudian 3, berniat qasar. Jadi pada saat mau salat qasar, niatnya memang saya berniat ini salat qasar. Meringkas salatku dari salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Atau pas sebelum bepergian, memang sudah ada niatnya. Nanti salatnya dikosor saja. Dikosor saja. Dan apa namanya? Terakhir. Apa tadi terakhir? Sembahyang di kosor itu harus adaan. Adaan. Apa artinya adaan? Ya, pada waktunya tunai. Dalam artian, kalau bahasa yang sering kalian dengar, cash. Bayar cash, ya kan? Nah, cash itu artinya tunai. Tunai itu artinya apa? Berada pada waktu itu dan pada pada tempat itu. Dari satu tempat, cash. Bayar cash langsung tunai. Langsung tidak cicil.
Begitu. Jadi tidak boleh dikosor salat yang pernah ditinggal. Bukan pada waktunya umpama. Ada orang, ya, ibarat namanya Baco. Ini si Baco, umpama ini hari dia tinggalkan sholatnya, sholat maghrib dan sholat isya. Dia tinggalkan sholatnya. Besoknya dia perjalanan dari Makassar mau pergi Parepare. Kira-kira dia singgah sholat pukul 2 siang di Baru. Itu sudah membolehkan untuk ke kosor. Maka si Baco tadi ini dia baru ingat tadi malam saya lupa sholat maghrib sama sholat isya. Nah, kalau begitu ku kodok ku kosor juga sholat isyaku deh. Sekalian ku kodok dan ku kosor. Saya ganti sholat isyaku dan kosor. Ya, dipendekkan. Itu tidak boleh. Jangan sampai bilang, besok pide sholat isya kak. Karena kalau besok sholat isya kak, waktu perjalanan bisa jadi kasih 2 rakaat. Tidak capek-capek lagi 4 rakaat. Tidak boleh begitu. Atau, walaupun dia meninggalkan sholat dalam perjalanan, tapi bukan waktunya, maka tidak boleh di kosor. Contoh, dia perjalanan dari pagi, jam 10 pagi berangkat, mau pergi Mamuju. Dia tinggal sholat duhur dan sholat asar. Otomatis tidak bisa adaan, tidak bisa tunai karena bukan pada waktunya. Nanti dia singgah sholat di waktu isya. Di waktu isya, momi dah kami memuju baru singgah sholat. Baru singgah sholat. Karena dia ingat, saya tadi tidak sholat duhur, tidak sholat asar. Saya ganti sekarang deh, sekaligus kosor Nah, tidak boleh. Karena kenapa? Bukan tunai, bukan pada waktunya. Paham tuh? Nah, jadi tidak boleh dijamak. Dijamak kosornya. Tidak boleh ditarik dari waktu duhur, asar, ditarik ke waktu isya, tidak boleh. Yang bisa itu maghrib ditarik ke isya, atau isya ditarik ke maghrib. Nanti ada pembahasan khususnya tentang salat jamak. Wallahu a'lam. Allahumma salli afdalas salati ala ashadi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama jaraka dzakiruna wa ghafal tilkal ghafir. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Yang belum selesai catatannya, saya beri waktu 5 menit, selesaikan sekarang. Tapi tidak ada lagi yang selesaikan di asrama.